Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting sekali, yaitu tentang pentingnya haji dalam Islam. Ya, ini kalau boleh saya review, berarti nanti kita akan membahas bahwa ibadah haji itu harus ada, kira-kira begitu. Ya, kalau memang haji itu penting, maka berarti ibadah haji itu harus ada. Tapi kenapa harus ada di dalam ajaran agama Islam? Nanti mungkin akan dibahas, yang tentunya pertama kali akan diberikan mukadimah oleh guru kita, Gus Abdul Wahid Maktub. Nah, nanti kemudian akan dilanjutkan dengan ulasan yang lebih mendalam dari Profesor Sofiatul Muzammil. Ya, beliau adalah guru besar filsafat hukum Islam dari UIN Sunan Kalijogo, dan nanti mungkin juga ada senior kita yang lain yang juga akan memberikan pendapat, Prof. Imas Prayogo dan juga Bapak Ibu Profesor dan senior lainnya. Tapi untuk awal, mari kita simak terlebih dahulu mukadimah dari Gus Abdul Wahid Maktub. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khassana bi khairi كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج سرئ منهاج الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Kebangkitan Islam itu bukan datang dari Timur Tengah, tapi justru akan datang dari Indonesia. Nah, ini mudah. Nah, kita berharap haji ini akan mulai dari haji ini. Mudah-mudahan kita semuanya paham apa hakikat haji dan bisa mengamalkan. Selanjutnya saya mohon kepada Profesor Kiai Sofiullah Muzammil untuk memberikan syarah ya, supaya bahasan malam ini betul-betul semakin mantap ya. Silakan Prof Sofiullah. Baik. Suara saya bisa didengar? Halo? Ya, jelas, bagus. Baik. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para masyayikh, para guru besar, para tokoh, para cendik-cendikia peserta halaqah malam Sabtu yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus sahibul halaqah, sahibul da'wah, sahibul wilayah, sahibul wilayah, sahibul da'wah, Hadratal Mukarram Al-Karim Ibnul Karim Yai Abdul Wahid bin Maktub, mata'anallah bituli umrih fi sihatin wa afiyah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan selamat Idul Adha kepada semua. Semoga di tahun ini kita semua bisa meneladani apa yang tadi sempat disampaikan oleh Wahid dalam peraturannya. Kullu am wa antum bi khair wa nahnu bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim. Para hadirin, para peserta halaqah yang saya hormati, kemarin Selasa ya kalau nggak salah, Selasa malam
Saya waktu ada di Manado itu dapat telepon dari beliaunya ini, Yai Wahid ini. Isi teleponnya cuma satu, berupa perintah saya untuk ikut ngobrol di malam hari ini tentang pentingnya ibadah haji. Saya mencoba meyakinkan beliau bahwa beliau itu salah telepon, salah orang, dan salah perintah. Tapi beliau tetap kokoh dengan kesalahannya bahwa itu harus dijalankan. Ya sudahlah, bismillah. Jadi pada malam hari ini saya mohon izin kepada para masyayikh, para guru besar, para peserta yang saya hormati dan saya taati. Menarik apa yang sudah dihantarkan oleh Yai Maktub tadi, Yai Wahid Maktub tadi. Saya kira sudah komprehensif, dan kita bisa mempertajam dalam berbagai perspektif tergantung nanti dari mana kita akan mencoba membahas dan mengedalamnya. Saya ingin dalam kesempatan yang tidak terlalu banyak ini, saya akan mengambil sedikit waktu saja. Saya ingin menyampaikan 3 poin saja dalam kesempatan ini. Pertama, menarik apa yang tadi disampaikan Wahid, berdasarkan tadi apa yang disampaikan Wahid, terutama terkait dengan kutipan ayat. Beliau mengutip surat Al-Hajj, ya, ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Ayat ini dengan sendirinya memberikan pemahaman. Kalau misalnya di masyarakat ada orang, sementara saya sering mendengar ini, ada orang yang secara fisik kesehatan dia mampu menjalankan ibadah haji, secara keuangan finansial dia mampu menjalankan ibadah haji, tapi dia tidak mendaftar untuk mendaftar haji. Alasannya apa ketika ditanya? Karena saya belum mendapatkan panggilan. Nah, ini alasan yang tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Berdasarkan ayat ini, wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Panggilan untuk melakukan ibadah haji itu sudah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Jadi jauh sebelum Nabiullah Muhammad SAW lahir, panggilan haji itu sudah ada. Jadi tidak bisa dibenarkan kalau ada orang beralasan tidak mendaftar karena tidak ada panggilan. Tidak benar itu. Karena apa? Panggilan haji itu sudah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Ya. Maka ancaman tadi yang disampaikan oleh Wahid, kalau sampai dia memiliki kemampuan secara finansial, kemampuan secara fisik, kesehatan, tapi dia juga tidak melakukan pendaftaran, bukan persoalan waiting list, itu lain lagi persoalannya. Tapi ketika dia oleh Allah diberikan kemampuan secara kesehatan, oleh Allah dia diberikan kemampuan secara finansial, maka dia punya kewajiban untuk melakukan ikhtiar berupa pendaftaran sebagai wujud keinginan untuk melakukan ibadah haji. Jangan berkedok tidak ada panggilan, itu tidak benar. Karena panggilan itu sudah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah panggilan itu sudah dilakukan. Itu poin pertama. Poin kedua yang ingin saya sampaikan, menarik saya kira. Saya tidak ingin beranjak dari ayat ini, karena ayat ini menurut saya perhatikan menarik sekali. Kenapa? Di sini Allah menggunakan redaksi An-Nas, ya. Wa'adzin finnas bil hajj. Kenapa Allah dalam seruan ini Nabi Ibrahim menggunakan An-Nas? Kok tidak menyeru kepada fil muslimin? Misalnya, ya. Kenapa kok yang digunakan oleh An-Nas? Nah, saya sempat tracing juga dalam literatur, memang dalam kutub tafsir diinformasikan haji ini memang tradisi lama bangsa Arab, ya. Dan ini bahkan haji ini dilakukan oleh tidak hanya mereka yang penyembah Hanifiyah, tapi juga musyrikin juga melakukan ibadah haji. Maka kemudian Nabiullah Ibrahim mengadakan seruan itu kepada bangsa Arab, ya. Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tu karijalan. Seruan haji itu disampaikan kepada An-Nas, bukan hanya kepada al-Muslim, tapi juga An-Nas.
Namun ini berlangsung sampai hingga pada tahun 9 Hijriah. Ini masih berlaku, seruan ini masih berlaku hingga pada tahun 9 Hijriah, di mana ketika pada tahun ke-9 Hijriah, Fatu Makkah, turunlah ayat At-Taubah ayat 28 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Nah, ini ayat ini ulama hampir sepakat memang bukan dalam konteks nasah atau menasah Al-Hajj 27, tapi konteksnya adalah mentakhsis. Jadi ayat At-Taubah 28 ini larangan untuk la yaqrabu fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza, ini mentakhsis dari keumuman seruan An-Nas pada surat Al-Hajj 27. Nah, ini penegasan, sehingga kebijakan ini diambil oleh pemerintah Arab Saudi untuk wilayah Haramain itu tidak boleh dimasuki oleh orang non-Muslim. Ya, ini artinya bahwa bukan berarti saya sampaikan ulama mufassir tidak menyebut ini sebagai nasah. Ketika tidak disebut sebagai nasah, nasih mansuh, dan hanya sebagai takhsis, berarti surat Al-Hajj 27 ini masih berlaku. Ya. Apa? Kita lihat pada ayat berikutnya, ini yang memperkuat keberlakuan daripada surat Al-Hajj ayat 27 ini. Pada ayat berikutnya disebutkan liyashhadu manafi'a lahum. Nah, ini yang memperkuat keberlakuan dari ayat 27 ini. Bahwa para ulama mufassir tidak bisa menyatakan ini sebagai nasah mansuh, tapi hanya mentakhsis keumuman dari lafaz an-nas, ditaksis menjadi khusus hanya untuk muslim ya, ketika memasuki wilayah, dan ini masuk wilayah ritual. Ini ritual sudah. Ketika masuk Haramain, Masjid Makkah Madinah, itu sudah wilayah ritual. Automatically maka itu wilayah akidah, maka menjadi terisolir dari yang tidak muslim, harus bersyahadat. Nah, menarik, kita lanjutkan ini. Saya tertarik liyashhadu manafi'a. Saya tadi sempat ingin mendengarkan banyak dari Wahid pemaparan soal manafi' ini. Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir misalnya dalam tafsir kabirnya itu menyebutkan manafi' ini ada dua. Manafi ini ada dua, ada manafi dunyawiyah, ada manafi ukhrawiyah. Mohon maaf, istilahnya bukan ukhrawiyah, tapi diniyah. Ada manafi dunyawiyah, ada manafi diniyah. Nah, saya membaca pembacaan Imam Qurtubi ini sangat sepakat dalam artian melihat realitas yang terjadi. Manafi tadi sudah disampaikan, sempat disindir juga oleh Wahid tadi. Manafi ada di sini, ada manafi dunyawiyah, ada manafi diniyah. Kalau saya mungkin lebih detail lagi, manafi dunyawiyah ini bisa dibagi lagi menjadi dua. Ada manafi dunyawiyah secara internal, ad-dakhili, ada dalam faktor eksternal. Maksudnya apa? Kemanfaatan yang diperoleh. Ingat, ayat ini Allah menggunakan liyashhadu manafi'a lahum. Lahum itu kepada an-nas. Ya, agar mempersaksikan bahwa ibadah haji itu memiliki manfaat yang luar biasa. Manfaat yang luar biasa lahum bagi manusia. Apapun agamanya, apapun negaranya, rasnya dan sebagainya, an-nas itu akan pasti ishad. An-nas itu pasti akan mempersaksikan manafi'nya. Apa itu? Saya bagi. Kalau Imam Al-Qurtubi mengatakan ada ad-dunyawiyah, ada ad-diniyah, maka untuk sektor, untuk faktor yang ad-dunyawiyah ini juga kita bagi menjadi dua. Ada yang untuk eksternal, dalam artian non-muslim,
ada manafi dunyawiyah untuk eksternal non-muslim, ada manafi dunyawiyah untuk yang internal muslim. Kita saksikan bersama, coba, bagaimana dengan adanya haji ini, sungguh luar biasa. Semua punya kepentingan dengan ibadah haji. Dengan ibadah haji, paling tidak dari sektor ekonomi, kita lihat perputaran industri makanan, perputaran industri fashion, perputaran industri perhotelan, penerbangan, bahkan persenjataan, itu menjadi berputar. Roda ekonomi itu menjadi berputar. Siapa pemilik industri-industri itu? Itu bukan orang muslim. Kita harus akui sampai saat ini. Seharusnya, karena yang punya syariat haji itu adalah Islam, seharusnya umat Islam menguasai semua industri itu. Tapi Allah menegaskan di sini, manafi dalam sektor ini akan juga dirasakan oleh ini. Dan kita lihat, sektor persenjataan apa? Industri persenjataan. Kita barusan kemarin saya lihat itu siaran itu di TV itu. Bagaimana tentara pemerintah Arab Saudi unjuk kekuatan, ya. Unjuk kekuatan, menampilkan kekuatan tentaranya, tentara militernya dan tentara askar polisinya dengan persenjataan yang lengkap. Itu dari mana itu? Ya. Dengan adanya haji, industri persenjataan menjadi industri penerbangan, Boeing, Airbus dan semuanya. Industri makanan, industri fashion, industri perhotelan, semua bergerak. Itu artinya apa? Bahwa haji ini memiliki nilai penting, memiliki nilai yang sangat signifikan, dibutuhkan. Bukan hanya oleh umat Islam, tapi oleh orang non-Islam. Semua berkepentingan dengan haji. Cuman, kata Fazlur Rahman, mereka yang non-Muslim, dia hanya bisa merasakan benefit dari haji ini ya hanya sampai di situ saja. Mereka tidak akan pernah bisa mengakses lebih dari itu karena mereka tidak punya kunci langitnya, kalimat tauhid. Nah, itu keuntungan bagi umat Islam. Pesan kedua dari ini seperti saya sampaikan tadi, seharusnya umat Islam itu yang harus, karena dia yang mempunyai rukun, yang mempunyai kewajiban substantif dalam beragama. Haji ini adalah kewajiban sangat substantif, fundamental dalam beragama, sehingga disebut dalam rukun Islam itu. Seharusnya umat Islam itu harus menguasai semua industri yang membantu terwujudnya pelaksanaan haji. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau kita haji itu bisa terlaksana dengan adanya penerbangan, maka seharusnya industri penerbangan dikuasai oleh umat Islam. Harusnya seperti itu. Karena ini perintah agama. Ini perintah agama. Industri perhotelan harusnya itu dikuasai orang Islam. Karena perintah agama. Tapi kenapa? Why? Yang terjadi tidak seperti itu. Sehingga Islam tidak ya'lu wa la yu'la alaih. Allah sudah memberikan fasilitas yang luar biasa kepada kita untuk Islam itu harus menjadi pemimpin peradaban dunia. Dari syariatnya sudah sangat terbukti dan teruji. Ya, haji ini seharusnya umat Islam itu leading menjadi pemimpin peradaban dunia. Seharusnya. Nah, ini menarik. Ya, saya melihat dari unsur manafi yang untuk eksternal. Kalau untuk unsur internalnya dengan sendirinya, keberuntungan benefit yang diperoleh ukhrawiyah, diniyah, dunyawiyah dan diniyah itu oleh umat Islam dengan sendirinya dia akan menambah keimanan dan seterusnya. Itu pesan dari poin yang kedua ini ingin saya sampaikan bahwa haji itu tidak hanya penting bagi umat Islam, tapi juga dianggap penting oleh selain umat Islam. Semua punya kepentingan. Berapa ribu triliun itu untuk bisa terwujud sebuah proyek raksasa yang disebut dengan haji itu. Nggak ada yang mampu menggerakkan secara tanpa alam semesta yang menggerakkan roda sektor ekonomi mikro, makro, global, semuanya bergerak sangat simultan dengan adanya apa yang disebut dengan haji. Ini sungguh luar biasa. Poin ketiga, poin terakhir yang ingin saya sampaikan, saya tidak ingin berlama-lama mengambil waktu ini.
apa haji itu, saya ingin masuk pada ke poin ketiga, yaitu bahwa haji itu adalah rukun Islam kelima, rukun Islam terakhir, yang artinya itu adalah penyempurna. Maka Allah mengingatkan kita, wa atimmu al-hajja wal umrah lillah. Nah, ini Allah menggunakan redaksi wa atimmu, sempurnakan, tamat, ya, tapi bukan menggunakan wa akmilu, tapi menggunakan atimu, tamat, sempurnakanlah. Al-hajj wal umrah lillah. Ini yang penting. Artinya apa? Dengan ungkapan seperti itu, seharusnya, idealnya, haji itu adalah dilakukan oleh umat Islam yang sudah menyempurnakan, mentamamkan, mentamatkan 4 rukun sebelumnya. Apa itu? Sempurna tidak, seperti saya sampaikan, tidak sempurna karena sempurna hanya milik Allah, tapi tamat. Tamat itu artinya ada 3 elemen yang harus terpenuhi untuk bisa disebut tamat. Yaitu pertama, itu ada unsur fikih. Yang kedua ada unsur syar'i, dan yang ketiga ada unsur akhlaki. Saya tidak akan naik ke level syariat, ma'rifat dan hakikat, tidak. Menurut saya sudah sampai pada wilayah fikih, syar'i dan akhlaki, itu sudah cukup untuk naik level dan sampai pada tingkat atimul hajja wal umrah lillah. Apa yang saya maksud dengan 3 level itu? Seharusnya, ini idealnya seorang muslim itu mulai dari syahadat itu sudah terpenuhi 3 elemen ini. Elemen fikih, elemen syar'i, dan elemen akhlaki. Elemen fikih itu apa? Ya mulai dari niatnya dia membaca syahadat. Niatnya itu harus dipenuhi dulu, dibenarkan dulu. Karena innamal a'malu bin niat. Niatul mu'min khairum min amalihi. Jadi harus dibenahi dulu. Kalau niatnya sudah benar, apa tujuan dia membaca syahadat, baru kemudian dipenuhi unsur syar'inya. Syar'inya itu artinya apa? Dia memahami dan mengerti mengapa syahadat itu disyariatkan, ya, apa dalil-dalil yang memperkuat itu, dan yang mengafirmasi tentang itu. Dan yang ketiga, unsur dari syar'i itu adalah hikmatul tasyri', mengapa syahadat itu disyariatkan. Di situ adalah ada isbat, ada nafyu wal isbat. Bagaimana proses syahadat itu adalah proses an-nafyu wal isbat. Itu harusnya dipahami dengan baik dan dijalankan dengan baik. Dari situlah kemudian sampai pada wilayah akhlak. Akhlak itu berbeda dengan adab. Kalau adab itu tata krama, ya. Orang berakhlak itu pasti beradab. Tapi orang beradab itu belum tentu berakhlak. Ya, saya tegaskan, orang berakhlak itu pasti beradab, tapi orang beradab itu belum tentu berakhlak. Apalagi zaman sekarang banyak. Artinya apa? Adab itu kan tata krama, sopan santun. Itu sifatnya local wisdom, dan sifatnya sangat lokal ya. Antara Jawa, mungkin tata krama di Jawa dengan luar Jawa itu pasti berbeda. Dan orang yang bertata krama belum tentu dari hatinya. Yang tunduk, hormat dan sebagainya belum tentu dari hatinya. Artinya tidak. Tapi kalau akhlak pasti akan membuat perilakunya menjadi beradab. Nah, itu yang kenapa Rasulullah mengatakan bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bukan makarimal adab, apalagi juga makarimal ilmu, tidak. Tapi yang diutamakan adalah akhlak. Akhlak itu adalah kesadaran eksistensial spiritual seseorang. Nah, pada wilayah akhlaki inilah, pada syahadat itu ada satu kesadaran spiritual pada seseorang muslim itu, bahwa wajibul wujud itu hanya Allah. Hanya Allah. Yang selain Allah itu tidak ada kewajiban. Dia boleh ada dan boleh tidak ada.
Yang boleh, yang wajib dan harus ada itu hanya Allah. Itulah nilai akhlaki yang seharusnya tertanam pada seorang muslim ketika dia bersyahadat. Nah, kalau sudah begitu, dia masuk mengerjakan sholat. Wah, itu seharusnya dia sangat siap menjalankan ibadah sholat itu. Dalam proses sholat itu ya sama, dia harus memenuhi 3 unsur itu secara fikih. Ya mulai dari niat sholatnya, syarat rukun sahnya sholat. Ini juga penting, jangan bicara fikih itu tidak penting, sangat penting. Kalau secara fikih tidak sah, apa dijamin oleh Allah? Apa diterima? Itu kan apa perdebatan yang tidak produktif ya. Ya, fikih ini harus terpenuhi secara syarat rukunnya. Ah, syar'inya, syar'inya juga terpenuhi. Sholat itu dia harus tahu kenapa sholat diwajibkan. Apa dalilnya? Apa hikmat tasyriknya? Orang harus tahu. Sholat itu imaduddin. Sholat itu sebagai pondasi agama. Tapi ingat, Allah mengingatkan ada 2 model sholat. Ya, ada sholat yang sholat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. 1. Tapi ingat, ada juga wailun lil musallin. Nah, ini harus paham orang yang sholat. Ya, harus paham secara syar'inya, ini harus paham bahwa sholat itu ada yang aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tapi ingat, tidak semua sholat itu seperti itu. Ada juga sholat yang dilakukan orang yang tidak paham itu. Akhirnya dia sholat, tapi maksiatnya tetap saja. Ya, sholat aktif, maksiat juga aktif. Padahal sudah jelas nasnya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kok ada? Bukan ayatnya yang salah, karena dia secara syar'i tidak memahami itu. Nah, secara akhlaki sholat itu artinya apa? Secara akhlaki sholat itu ada kesadaran spiritual pada dirinya bahwa we are nothing. Kita itu tidak, we are nothing. Kita bukan siapa-siapa dan kita tidak punya apa-apa. Itu seharusnya yang muncul kesadaran akhlaki dari orang yang menjalankan ibadah sholat. Dan itu seterusnya zakat. Ya, zakat juga itu tazkiyatul mal. Kemudian meningkat kepada puasa, tazkiyatun nafsi. Nah, kalau sudah disempurnakan, sudah atimmu, sudah tamat keempat rukun itu, maka dia sudah siap untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud dengan peristiwa menjalankan ibadah haji itu. Makanya orang dulu sampai sekarang, kalau di Madura itu, ya Wahid saya kira paham itu, orang berangkat haji itu mesti dibacaan adzan kan, diadani kan, kayak orang memberangkatkan jenazah. Iya, ya enggak? Orang berangkat haji itu dari mana dalilnya? Enggak ada itu. Itu dikiaskan kepada orang yang memberangkatkan jenazah. Itu pemaknaan orang-orang masyarakat kita, orang-orang tua kita luar biasa. Kenapa? Wa atimmu ar-ruknu al-arba'al qabl. Kesempurnaan 4 rukun sebelumnya itu mengantarkan dia untuk siap kembali kepada Allah dengan ritual menjalankan ibadah haji itu. Ibadah haji itu ya sudah ibadah pamitah. Ibadah penyempurna. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Kalau mengatakan sempurna berarti kembali kepada Allah. Nah, itulah sebenarnya yang harus kita lakukan. Tapi kan problemnya, ya ini kita bicara secara idealitas harusnya seperti itu. Maka ketika proses menjalankan ibadah haji itu, ya kita diadani kalau di masyarakat Madura. Ya intinya, ya dianggap sudah. Atau dari dulu haji, orang dulu kan dianggap hilang-hilangan. Mau datang, mau pulang lagi atau enggak, itu kan bukan itu. Karena sudah dianggap hilang, sudah penyempurna. Apa yang kita lakukan? Kalau kita memiliki kesadaran spiritual, eksistensial spiritual, akhlak, berangkat haji dengan kesadaran semacam itu, maka apa tadi yang disampaikan oleh Wahid, yang dikutip dari Ari Syariati itu, akan terjiwai dengan sangat baik. Dimulai dengan ihram, kemudian kita melakukan wukuf di Arafah. Arafah itu adalah dari Arafah itu kan dari
arti mengetahui, pengetahuan. Orang ketika dia ihram, melepaskan semuanya atributnya, itu kesadaran sudah. Kesadaran spiritualitas, eksistensial spiritualitasnya sudah, dia sudah saya sampaikan tadi, berangkat dari Indonesia itu sudah siap, dia sudah siap tidak kembali. Maka ketika ihram dia copot semuanya, atribut kebanggaan sosial, status sosial, apapun pangkat jabatan yang dia bawa selama di Indonesia harus dia copot semua, kemudian menggunakan pakai ihram. Dia kemudian wukuf di Arafah. Arafah itu kenapa kita harus wukuf? Karena itu fase dalam kehidupan yang harus kita jalani. Ya, fase Arafah, fase pengetahuan. Ya, maka kita perlu wukuf untuk menimba pengetahuan. Kenapa Arafah itu diwajibkan, disyariatkan setelah pada waktu siang hari? Karena memang yang efektif belajar itu pada siang hari. Pengetahuan itu ibarat cahaya. Nurullah la yuhda lil asi. Itulah padang pencahayaan. Orang yang berpengetahuan ibarat dia itu memiliki pancaran cahaya kepada siapapun. Nah, kita lihat bagaimana Nabiullah Adam ketika pertama kali diturunkan dari langit ke bumi. Disitulah proses pertama apa yang dilakukan Nabi Adam. Ada proses Arafah itu. Proses ada kesadaran diri eksistensialnya. Saya ini siapa? Dan saya kenapa diturunkan? Itu kan proses pertanyaan epistemologi dalam keilmuan. Siapa saya ini? Terus lalu saya ini apa? Dan akan kemana? Apa tujuan saya? Apa makna dari hidup ini? Itu pertanyaan pengetahuan. Kita perlu wukuf, perlu Arafah. Baru kemudian kita mabit di Musdalifah. Ya, mabit di Musdalifah itu kita butuh berhenti sejenak untuk merenung. Kenapa Muzdalifah itu malam hari? Karena paling efektif untuk melakukan perenungan itu memang di malam hari. Di tengah kesunyian, semua orang lagi tidur, kita sholat, bangun, menghadap kepada Allah, bertafakur, tadarru, mencari kesadaran eksistensial diri kita. Siapa saya ini? Apa yang sudah saya lakukan? Sudahkah cukup bekal yang saya lakukan selama ini? Ingat ya, semua orang yang sudah meninggal di alam kubur itu, baik yang soleh, apalagi yang tidak soleh, semuanya menyesal. Orang yang meninggal itu semuanya menyesal. Orang yang tidak, kalau yang tidak soleh sudah tidak perlu kita bahas. Orang yang soleh pun di alam kubur itu juga menyesal. Kenapa? Karena beliau menyesal. Kenapa ketika hidup di dunia tidak lebih soleh lagi? Nah, kita sekarang diberi kesempatan oleh Allah. Kenikmatan terbesar adalah hidup di dunia ini. Jangan sampai kita, naudzubillah, menyesal. Nah, itulah proses mabit di Musdalifah. Kemudian kita melakukan jumrah. Jumrah itu ada tiga ula, wusta, dan aqabah. Itu perlambang semua. Ya, kita melempar. Karena apa? Kata Rasulullah ketika perang Badar, selesai perang Badar, perang yang habis-habisan, di mana pada saat itu umat Islam hanya tersisa 313 orang yang layak untuk berangkat perang. Dengan persenjataan apa adanya, tidak banyak. Yang punya kuda dari 313, tidak lebih dari hitungan jari. Ya, yang punya kuda. Sementara tentara kafir Quraisy itu 3 kali lipatnya, 919. Dan pada saat itu, umat Islam sudah terdesak hampir kalah, sehingga Rasulullah Muhammad SAW di tengah fi ma'arikati Badar berdoa, dan ini sangat masyhur ya, berdoa kepada Allah dalam arti protes, menuntut kepada Allah, ya Allah, kalau sampai umat Islam kalah di perang Badar ini, jangan salahkan kalau nggak ada yang menyembahmu, ya Allah. Nah, itu sampai keluar doa seperti itu dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Melihat realitas itu. Bagaimana tidak imbangnya antaranya tentara Islam dengan tentara kafir Quraisy. Maka Allah memberikan pertolongan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Menang di perang Badar itu. Tapi apa? Begitu Rasulullah pulang dari perang Badar itu, Rasulullah bersabda, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Coba, para sahabat kaget. Kita baru saja selesai menyelesaikan perang kecil, kata Rasul. Dan kita akan menghadapi perang yang lebih besar. Para sahabat ya kaget,
juga protes, gimana Rasulullah kok bisa mengatakan perang Badar yang kita habis-habisan, bahkan Rasul berdoa, andaikan kalau kalah tidak akan ada, jangan salahkan kalau tidak ada yang menyembahmu ya Allah. Kok bisa Rasulullah mengatakan jihadul asghar? Maka para sahabat bertanya, wa ma jihadul akbar ya Rasul? Kalau perang Badar yang kita habis-habisan ini dianggap jihadul asghar, wa ma jihadul akbar ya Rasul? Lalu seperti apa perang besar itu ya Rasul? Maka Rasul dengan tersenyum paham apa protesnya para sahabat. Jihadul akbar ya jihadun nafsi. Ya, perang melawan setan-setan yang ada di dalam diri manusia itu. Itulah yang dilempar, yang dijumroh oleh Nabiuna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jumratul ula itu adalah ketamaan yang ada bersemayam dalam jiwa manusia. Setiap manusia itu punya sifat tamak. Ya Fir'aun lah. Fir'aun itu kan dikasih uang berapapun tidak akan pernah cukup. Itu tamak manusia. Bahkan disuruh dijadikan nabi, dia akan minta jadi Tuhan. Nah, itu namanya sifat tamak dari manusia itu. Itu yang harus dilempar. Yang kedua adalah sifat ego. Itu ego yang juga dilempar, harus kita buang dalam diri kita sendiri. Itulah jihadul akbar, melempar ego pada diri kita. Kita senang melihat orang lain susah. Kita senang melihat orang lain tertimpa musibah. Kita senang melihat orang lain menderita. Itu bagian dari watak yang sangat jelek yang harus kita buang jauh-jauh dari diri kita. Dan yang terakhir, sifat ini yang lebih parah, Bal'am ini ya. Sifat Bal'am itu artinya orang yang hidupnya tidak pernah karena Allah, hidupnya hanya karena kalau bahasa sekarang pencitraan gitu. Dia orang paham, orang alim, orang mengerti. Bal'am ini seorang ulama, ya, dia paham tapi tidak pernah melakukan perbuatannya itu karena Allah. Dia lakukan. Kalau dalam bahasa ancamannya itu dari surat wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dia lupa. Semua dia lakukan karena manusia, bukan karena Allah. Nah, setan-setan, musuh-musuh itulah yang harus menjadi musuh utama manusia. Manusia bukan musuh bagi manusia yang lain. Itu salah besar. Ya, yang menjadi musuh bagi manusia adalah dirinya sendiri, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, jihadul akbar hiya jihadun nafsi. Nah, itulah kemudian simbol dari jumrah itu, dan kita kemudian tawaf ifadah, tahallul, kemudian kita melakukan nafar awal atau nafar sani dan tahallul kubra. Ya, secara fikih itu sebuah kita sudah lakukan, secara syar'i kita sempurnakan, tinggal secara akhlakinya bagaimana kita memaknai makna mabrur. Mabrur itu dari birrun. Birrun itu adalah kebaikan, segala bentuk kebaikan. Ada khair, ada hasan, ada ma'ruf, ya. Itu semua terkumpul. Ada thayyib, ya, thayyib itu pada benda. Itu semua terkumpul kepada albir. Maka hajjun mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Yai Profesor Sofiullah Muzamil ya, Masya Allah.